Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuning Apriani, NIRM 2021020251. Baiklah, di video kali ini saya akan berbicara tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengukur fenomena atau variabel dalam bentuk angka dan data numerik. Ciri penelitian metode kuantitatif yang pertama yaitu terdiri dari 2 variabel atau lebih variabel penelitian. Yang kedua yaitu meneliti pengaruh atau hubungan antara variabel. Yang ketiga, menggunakan sampel untuk menarik data. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang terakhir, relatif singkat. Prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama ada merumuskan masalah. Dalam hal ini, masalah yang diangkat harus dirumuskan dengan jelas. Supaya masalah ditemukan dengan baik, maka memerlukan fakta-fakta empiris. Yang kedua ada studi pustaka. Langkah ini merupakan tahapan untuk mencari acuan teori. Adanya penguasaan teori dengan mengkaji berbagai literatur relevan merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga ada pengajuan hipotesis. Formulasikan hipotesis atau pernyataan dugaan sementara di mana masalah yang dirumuskan perlu relevan dengan hipotesis yang diajukan. Hipotesis bisa didapatkan dari penelusuran referensi teoritis. Selain itu, cara menentukan hipotesis yaitu dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya. Dan yang keempat, menentukan metode. Langkah ini dilakukan sebagai penyederhanaan atau strategi untuk bisa membayangkan kemungkinan yang terjadi setelah terdapat hipotesis atau asumsi. Dalam menguji hipotesis, peneliti perlu metode penelitian yang sesuai. Yang kelima ada menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk pengumpulan data seperti angket, wawancara, atau pedoman observasi. Selain itu, peneliti juga perlu memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Tujuan agar hasilnya bisa tepat dan layak untuk mengukur variabel penelitian. Dan yang keenam ada mengumpulkan dan menganalisis data. Data penelitian perlu dikumpulkan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan metode pengambilan sampel yang digunakan. Data penelitian dengan instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis. Hal itu dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik yang relevan dari tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka informasi didapatkan untuk membuat kesimpulan. Melalui kesimpulan, rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan akan terjawab dan bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada korelasi. Korelasi merupakan jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam proses evaluasi. Korelasi sendiri berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana variasi satu atau lebih berdasarkan koefisiennya. Metode korelasional dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendeteksi tingkat macam variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi dalam faktor lain. Yang kedua ada deskriptif. Deskriptif adalah jenis penelitian yang menafsirkan keadaan yang terjadi sekarang ini. Tujuan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan suatu hal yang sedang terjadi saat penelitian sedang berlangsung. Jenis penelitian ini berkaitan dengan hubungan atau keadaan yang ada, praktik-praktik yang sedang berlaku, sudut pandang maupun sikap yang telah dimiliki, keyakinan, proses yang telah berlangsung, berbagai pengaruh yang sedang dirasakan, dan kecenderungan yang sedang berkembang. Yang ketiga ada survei. Survei sendiri berfungsi dalam melakukan evaluasi untuk membuat data menjadi tersistematis, faktual, serta akurat terhadap fakta dan sifat populasi atau wilayah tertentu. Di sini, metode survei digunakan untuk mengumpulkan ataupun memperoleh informasi dari populasi yang jumlahnya besar. Yang keempat,
ada eksperimen. Jenis metode penelitian kuantitatif lainnya ada eksperimen. Tujuannya untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang diperoleh dari data sebenarnya. Dan yang kelima ada komparatif. Komparatif penelitian kuantitatif dilakukan untuk membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel maupun beberapa variabel sekaligus. Tujuan metode penelitian kuantitatif komparatif yaitu untuk melihat perbedaan dua atau lebih suatu peristiwa, situasi, dan lain-lain. Perbandingannya dilihat dari bagaimana semua unsur dalam komponen penelitian terkait satu sama lain. 6 itu ada kausal komparatif. Metode kausal komparatif dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab akibat serta mengevaluasinya. Yang ketujuh ada inferensial. Inferensial adalah salah satu jenis metode kuantitatif statistika yang menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Bahasanya mencakup besaran peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Contoh dari data kuantitatif yaitu yang pertama, dalam menjelaskan matematika di semester 1, hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Hal ini menunjukkan jumlah siswa yang konkret, kelas jelas, serta angka atau nilai transparan. Metode yang digunakan yaitu survei. Yang kedua, tinggi rata-rata siswa kelas 10 SMA Jakarta adalah 170 cm. Contoh dari data kuantitatif ini memuat informasi tentang ukuran tinggi badan siswa rata-rata yaitu 170 cm. Dan yang ketiga, dikarenakan tinggi badan 10 orang pendaftar tes calon taruna kurang dari 160 cm, maka mereka tidak diterima. Hal ini menggunakan metode eksperimen yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara suatu variabel atau tinggi badan dengan variabel lainnya atau tidak terima tes. Baiklah, kita memasuki ke penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis data yang digunakan para peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi secara naratif dan tidak bersifat numerik. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu focus group discussion merupakan metode penghimpunan data melalui rangkaian diskusi bersama sekelompok narasumber. Yang kedua, observasi yaitu pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Yang ketiga ada studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan mendalami atau mempelajari sejumlah dokumen terkait topik penelitian. Dan yang terakhir ada wawancara, merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber seputar topik penelitian. Teknik analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu model Miles dan Huberman. Mengenalkan 3 tahapan dalam menganalisis data kualitatif, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua ada model Spradley, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial, serta analisis tema kultural. Contoh dari data kualitatif. Yang pertama, para pedagang mengalami kesulitan menjual barang dagangan karena pandemi. Kalimat tersebut merupakan salah satu contoh data kualitatif, sebab Anda tidak dapat mendapatkan informasi mengenai kuantitas seperti seberapa banyak pedagang, melainkan tentang siapa yang memiliki kesulitan serta apa masalah dan alasannya. Yang kedua, masyarakat Indonesia lebih pendek daripada orang Amerika. Dari kalimat tersebut, contoh dari data kualitatif adalah karena memberikan informasi mengenai kualitas suatu hal, yaitu tinggi badan masyarakat Indonesia. Meski begitu, kita tidak memperoleh informasi terkait seberapa tinggi orang Indonesia maupun Amerika. Yang ketiga, banjir di Surabaya disebabkan oleh buruknya pengelolaan lingkungan sekitar. Contoh dari data kualitatif adalah menunjukkan kualitas suatu fenomena, yaitu banjir dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Di sisi lain, kita tidak mengetahui berapa kedalaman banjir yang terjadi, bukan? Dan yang terakhir,
Balikpapan jauh lebih bersih dan asri dibandingkan Samarinda. Contoh dari data kualitatif adalah yang menjelaskan perbandingan antar dua kota. Dari situ, kita dapat memperoleh informasi perihal kualitas kota tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.